Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kemarin mengenai pembuktian bahwa kalau dua buah garis yang saling sejajar, maka gradiennya itu akan sama. Kemudian kalau dua buah garis yang saling tegak lurus, maka hasil perkalian dari dua buah gradien garis tersebut akan sama dengan negatif 1. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik, gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini sebetulnya kalian harus sudah baca dulu mengenai persamaan parameter, ya kan? Kemudian persamaan bilangan arah. Bapak juga sudah menugaskan ke kalian untuk membaca materi tersebut, gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ini. Untuk menemukan bentuk persamaan garis dalam bentuk koefisien arah, tadi Bapak diawali dengan persamaan parameter dulu. Jadi diawali dari persamaan parameter suatu garis. Apa persamaannya? Dari persamaan ini didapatkan X itu sama dengan X1 ditambah T delta X, kemudian Y itu sama dengan Y1 ditambah T delta Y. Ini didapat dari persamaan parameter suatu garis. Nah, dari bentuk ini, misalkan Bapak sekarang ingin eliminasi T. Kalau Bapak ingin eliminasi T, berarti yang ini, kan? Berarti T itu akan sama dengan, untuk yang pertama ya, berarti untuk yang X, yaitu X dikurangi X1 per delta X. Kemudian kalau untuk bentuk yang keduanya, berarti T sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Karena ini sama-sama T, ya kan ya? Karena ini sama-sama T, berarti bisa Bapak eliminasi. Sehingga kesimpulan yang didapatkan itu adalah X dikurangi X1 per delta X itu akan sama dengan Y min Y1 per delta Y. Ya, ini ketika Bapak eliminasi T. Karena ini T juga, berarti ini juga akan sama dengan, gitu ya. Nah, dari bentuk ini, gitu ya, Bapak kasih penjelasan di sini. Karena koefisien arah suatu garis adalah S, itu kan ya. Maka ini bisa kita simpulkan, gitu ya, delta Y-nya sama dengan 1, sama dengan S, dan delta X-nya sama dengan 1. Karena S itu bisa Bapak tulis juga menjadi 1 per S. Rumus koefisien arah itu adalah delta Y per delta X. Berarti kalau 1 per S berarti delta Y-nya sama dengan S per 1. Berarti delta Y-nya sama dengan S, delta X-nya sama dengan 1. Karena diulangi, karena S itu bisa Bapak tulis menjadi S per 1. Berarti kan kalau kita masukkan ke dalam rumus gradien atau koefisien arah, yaitu delta Y per delta X, maka bisa kita simpulkan delta Y-nya itu sama dengan S dan delta X-nya sama dengan 1. Ketika delta Y sama dengan S dan delta X sama dengan 1, kita substitusikan ke sini. Misalnya ini Bapak tulis persamaan 1. Kita substitusikan delta Y sama dengan S dan delta X sama dengan 1 ke persamaan 1, maka bisa kita dapatkan, gitu ya, X min X1 per delta X-nya tadi sama dengan 1,
sama dengan Y min Y1 per delta Y-nya sama dengan S. Bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi, maka menjadi kan per 1 ya. Berarti S dikali X min X1 sama dengan Y min Y1. Kalau misalkan Bapak ingin dibalik jadi Y min Y1 sama dengan S dalam kurung X min X1. Nah ini persamaan yang sering dipakai di SMP. Jadi persamaan ini adalah kesimpulannya persamaan ya suatu garis ya dalam bentuk koefisien arah yang melalui titik X1, Y1 itu ya. Ini adalah proses pembuktian persamaan garis dalam bentuk koefisien arah, atau kalau yang kita kenal ketika SMP itu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah ini adalah proses pembuktiannya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Oke, selesai ini Bapak akan melanjutkan kembali. Jadi kita sudah tahu proses pembuktiannya. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan ke persamaan garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Kita masuk ke persamaan garis yang saling sejajar atau saling tegak lurus. Ya. Oke. Yang pertama dulu, misalkan untuk persamaan garis yang saling sejajar. Oke ya. Oke, kita tahu bahwa kalau Bapak misalkan punya persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka dari garis tadi ada vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Vektor tersebut adalah A, B gitu ya. Jadi Bapak tulis dulu di sini dari persamaan umum garis. Ini mengingat kembali yang kemarin, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka terdapat vektor U yaitu A, B yang tegak lurus terhadap garis. Ini yang kemarin. Sehingga kalau misalkan Bapak punya nih, kalau Bapak punya persamaan, sehingga kalau Bapak punya persamaan AX plus BY sama dengan K, gitu kan ya, ini juga pasti akan tegak lurus terhadap vektor A, B. Dan AX plus BY sama dengan K ini pasti sejajar dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Gitu ya. Mungkin kan nggak sejajarnya sampai berimpit. Mungkin kan ketika K-nya itu sama dengan negatif C.
Ketika K-nya sama dengan negatif C, maka pasti si garis ini berimpit dengan AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara menentukan persamaan garis yang yang sejajar misalkan? Pertanyaannya, tegak lurus, tambahkan dulu ini keterangan, tegak lurus terhadap vektor A, B. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menemukan persamaan garisnya? Persamaan garis yang sejajar. Ini berarti AX plus BY plus C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1. Pertanyaannya ini muncul. Gitu ya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis yang sejajar AX plus BY plus C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita tulis dulu aja persamaan ini, yaitu AX plus BY sama dengan K. Ya, kenapa Pak ini sejajar? Pasti sejajar dengan ini, karena ini nih vektor normalnya yaitu sama, atau vektor yang tegak lurus terhadap garis ini juga, yaitu A, B. Jadi bisa kita simpulkan si garis ini itu sejajar dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, karena nih vektor normalnya sama, yaitu A dan B. Yang membedakan adalah konstanta di akhirnya. Nah, konstanta di akhir ini sebetulnya berfungsi untuk pergerakan garis tersebut, kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya AX plus BY sama dengan K, kemudian yang kedua, karena melalui titik X1, Y1, kan ya, karena melalui titik X1, Y1, maka bisa kita substitusikan, kan ya. Bisa kita substitusikan ke persamaan ini, jadi AX1 plus BY1 sama dengan K. Karena melalui titik X1, Y1. Karena ini sama-sama K, berarti bisa kita simpulkan AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Nah, ini adalah persamaan garis yang sejajar terhadap persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 yang melalui titik X1, Y1. Itu ya. Ambil contoh. Misalkan soalnya tuh carilah persamaan garis ya. Carilah persamaan garis yang melalui titik -2 dan sejajar dengan garis -2 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Oke, kita punya contoh seperti ini. Yang kita tahu ketika kita mengerjakan soal seperti ini, yang ketika SMP maupun SMA, cari dulu gradien dari ini, kan ya, yang kita tahu tuh. Kemudian setelah dapat gradien yaitu negatif A per B. Kemudian karena sejajar, berarti kita gunakan rumus yang kemarin, S1 sama dengan S2. Lalu masukkan ke persamaan yang tadi, yang persamaan dalam bentuk koefisien arah Y min Y1 sama dengan S dalam kurung X min X1. Itu kan cara panjangnya. Nah, di bimbel-bimbel biasanya dipakai adalah rumus ini. Atau mereka
klaim sebagai rumus Deking. Padahal sebetulnya di dalam geometri analitik bidang ini sudah dibuktikan seperti ini. Sehingga untuk menjawabnya kita gunakan rumus ini. Berarti jawab menjadi AX plus BY, kan ini AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Persamaan awalnya apa ini? Ini kan ya, 2X min 3Y. Berarti sama dengan 2, X1 nya berapa? 5 ditambah, berarti dikurangi ya, karena ini dikurangi 3 dikali Y1 nya berapa? Y1 nya negatif 2. Itu kan ya. Sehingga didapatkan 2X min 3Y sama dengan 2 kali 5 itu 10 ya. Dan negatif kali negatif jadi positif, 10 tambah 6 berarti 16. Sehingga bisa kita tulis juga di sini 2X min 3Y min 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang sejajar dengan 2X min 3Y plus 6 melalui titik 5, negatif 2. Itu ya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Baiknya dicatat di buku catatannya. Oke. Nah, sekarang yang kedua yaitu persamaan garis yang tegak lurus. Hapus. Oke. Sekarang kita ke persamaan garis yang saling tegak lurus. Oke. Oke, Bapak ingatkan kembali. Jadi tadi jika diketahui persamaan umum garis seperti yang tadi ya, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka vektor U A, B itu tegak lurus terhadap garis. Itu kan? Ini yang kita tahu ya. Nah, sekarang kita kan ingin cari yang tegak lurus terhadap garis ini. Jadi kalau bisa dibilang kita punya garis nih, misalkan saya kasih ilustrasi, ini punya garis, kemudian kita punya vektor yang tegak lurus juga ya. Ini vektor U, ini persamaan garis G misalkan. Sekarang kita ingin cari garis yang tegak lurus terhadap ini. Berarti kan kalau tegak lurus berarti kan di sini. Kita anggap tegak lurus ya. Wah. Sorry. Kita anggap saja ini tegak lurus. Nah, kita anggap ini garis yang ingin kita cari, yaitu garis yang tegak lurus. Kalau garis ini yang tegak lurus, berarti kan kita pasti punya juga vektornya kan di sini ya, vektor yang tegak lurus juga. Itu kan? Nah, pasti vektor ini dengan vektor ini juga, kalau saya namakan ini vektor V, vektor ini juga pasti tegak lurus terhadap vektor U. Jadi kalau kita punya di sini U-nya itu adalah A, B, berarti kita kemarin sudah mengetahui vektor yang tegak lurus terhadap vektor U. Kalau vektor U-nya A, B, maka bisa kita dapatkan adalah negatif B, A. Itu kan ya kemarin.
Jadi kalau ada vektor U, maka vektor yang tegak lurus terhadap vektor U, kemudian dengan vektor U-nya itu misalkan A, B, A, B-nya konstan, maka didapatkan adalah negatif B, A. Sehingga kalau kita kaitkan di sini, berarti kalau kayak gitu mas saya tulis di sini, sehingga persamaan, karena saya nggak mau ada negatif di depan, saya ganti jadi Bx min AY gitu ya, sama dengan K, pasti ini tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap apa berarti kalau kayak gitu? Sudah pasti ini tegak lurus terhadap vektor ini ya, negatif B, A. Nah sehingga kalau kita sudah punya persamaan ini, berarti saya tulis dulu persamaannya Bx min AY sama dengan K. Ya. Saya ulangi, barangkali ada yang masih belum paham. Kenapa dipilih Bx min AY? Karena tadi vektor ini, kan ya, vektor ini tegak lurus terhadap vektor U. Jadi vektor V tegak lurus terhadap vektor U. Kalau kita sudah punya vektor V-nya, berarti kan kita bisa menentukan persamaan garisnya, kan gitu ya. Tinggal kita samakan saja vektornya. Cuma kenapa Pak di sini negatif B tapi di sini dipakainya B? Ya karena biar tidak ada negatif di depan aja, jadi saya kali negatif semuanya, kan gitu ya. Berarti kita dapatkan Bx min AY sama dengan K, kan gitu. Nah kemudian karena melalui, kan gitu ya. Sama juga seperti yang tadi yang sejajar juga. Yang kedua, karena melalui titik X1, Y1, maka Bx1 min AY1 sama dengan K. Ya. Kalau kita simpulkan dari dua ini, karena ini K juga, berarti bisa kita simpulkan menjadi Bx min AY sama dengan Bx1 min AY1. Nah ini adalah persamaan garis yang tegak lurus. Persamaan apa? AX plus BY plus C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1. Itu ya. Ini adalah rumus untuk yang tegak lurus. Sehingga kalau kita ambil contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus 3x min 4y min 6 sama dengan 0. Itu ya, ini soalnya. Yang kita tahu kalau kita gunakan cara SMP, seperti yang tadi, kita cari dulu ini gradiennya, kemudian karena tegak lurus berarti M1 kali M2 sama negatif 1, dapat M2 nya, masuk ke persamaan yang tadi, kan gitu ya. Tapi kita gunakan rumus ini berarti cukup sederhana cara menjawabnya. Kita punya ini A nya itu 3, B nya negatif 4. Kita punya ini ya, A nya sama dengan 3, B nya sama dengan negatif 4. Kita rubah menjadi B, negatif A. Berarti rubah ya, karena tegak lurus ya. Karena tegak lurus berarti saya tulis gini aja. Karena tegak lurus berarti B nya tetap, yaitu B nya sama dengan negatif A, berarti ya B, negatif A. Berarti tegak lurus yang saya langsung dalam bentuk vektor aja. B nya negatif 4,
B, negatif A. Berarti kalau kayak gitu negatif A berarti negatif 3. Itu ya. Jadi kita dapatkan negatif 4, negatif 3. Kalau udah kayak gini kita masukkan. Kita masukkan ke persamaannya berarti jadi negatif 4 berarti min negatif 4x min 3y kan gitu. Sama dengan kita masukkan negatif 4, x1 nya tadi negatif 2 ya kan, dikurangi 3, y1 nya 1. Berarti bisa kita dapatkan negatif 4x min 3y sama dengan negatif 4 berarti 8 ini. 8 kurangi 3 berarti 5. Lupa kok ada negatifnya, ya udah kalikan aja dengan negatif lagi. Berarti kita dapatkan 4x plus 3y kan gitu plus 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan akhirnya itu adalah ini. Itu melalui negatif 2,1. Kita sudah dapat ini jawabannya 4x plus 3y plus 5 sama dengan 0. Nah, ada yang salah nggak nih? Negatif 4 min 3y. Oke, betul ya? Tidak ada yang salah ya? Oke, nah ini untuk pertemuan kita hari ini. Nah, tugas untuk kalian selanjutnya adalah kalian buktikan tentang cara menemukan rumus. Cara menemukan rumus jarak dari suatu titik terhadap suatu garis ya. Nanti dikumpulkan via tugas. Jadi saya tulis dulu di sini tugas untuk kalian. Satu sini ya. Sudah saya buktikan. Nah, tugas yang nanti dikumpulkan via e-learning untuk pertemuan ini ya. Buktikan jarak suatu titik terhadap garis ya, jarak suatu titik terhadap garis. Rumusnya itu adalah D sama dengan ini ya, x1 plus b1 plus c per akar. Nah, ini tugas kalian. Itu sebetulnya sudah ada di buku di halaman 74. Tapi Bapak ingin tahu bagaimana cara kalian memahami proses pembuktiannya. Itu ya, jadi saya ulangi. Untuk tugas kalian pada pertemuan ini, kalian buktikan jarak suatu titik terhadap garis. Bahwa ini rumusnya. D sama dengan AX1 plus B1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini ada mutarnya. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.